bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Makanya gitu. Tolol ya. Suka sama suka. Halo baik, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya baik. Jadi baik, kali ini kita bakal ngebahas yang ringan-ringan aja ya, karena kayaknya minggu ini juga belum ada berita yang cukup wah gitu buat dibahas selain nikahannya Nessie Judge. Soalnya Nessie Judge sendiri kan kayak nggak ada ngasih clue ke para neroris gitu ya, kalau dia bakalan nikah gitu baik. Tapi tiba-tiba dia nge-upload video dan foto acara nikahannya gitu. Nih ya, kita lihat nih foto-foto pas Nessie Judge nikahan. Ini agak horor sih karena request pengen ada pisau di Ini dada. Katanya fitting ini adalah bajunya love ya, language Bay. beliau sama pengikutnya di 10 tahun terakhir. Tapi seneng banget saya juga spill belanja bahan kita. Wih, bagus banget ya bajunya. Sama Nessie Judge juga bagus gitu, cantik. Ini momen akad nikah Nessie Judge dan Adrian Gama. Ini ada lagunya ya. Acaranya tuh mewah tapi terkesan sederhana gitu ya Bay. Karena kayaknya yang diundang tuh cuman orang-orang terdekat mereka. Ya, ini adalah definisi dia membuat konten bergerak menjadi pengantin. Cuaks. Ya, gue ucapkan selamat kepada Mbak Nessie Judge dan Bang Adrian Gama. Semoga menjadi keluarga yang harmonis dan jaya. Ya oke, next Bay. Langsung masuk aja ke pembahasan receh kita kali ini ya. Jadi beredar berita bahwa pemerintahan Kabupaten Lampung Barat membuat sebuah surat imbauan kepada warganya supaya lebih berhati-hati terhadap serangan harimau ketika berkebun atau bertani gitu Bay. Karena emang sudah ada 2 warga yang menjadi korban keganasan harimau tersebut. Namun yang bikin gagal paham netizen, ada poin di mana imbauan tersebut tuh dirasa tidak masuk akal. Ya, ini gue bacain ya Bay, isi surat imbauannya. Dari hasil musyawarah bersama pemangku kepentingan terkait, keberadaan harimau di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh memberikan himbauan kepada masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, hindari aktivitas sendiri di kebun dan jika terpaksa, diusahakan untuk berkelompok minimal 3 orang. Yang kedua, hindari keluar dan beraktivitas pada jam-jam agresivitas harimau, yaitu jam 3 sore sampai jam 10 pagi gitu Bay. Nah, ini yang ketiga, jika bertemu dengan harimau jangan membelakangi dan jika memungkinkan memakai topi terbalik, topi menghadap ke belakang. Nah, ini tuh poin yang dianggap tidak masuk akal gitu ya sama netizen. Tapi kita baca dulu nih poin-poin berikutnya. Populasi keberadaan harimau di TNBBS masih ada dan memang populasi itu bukan hasil pelepas liar baru. Pada hari Kamis 21 Februari 2024, tim TNBBS telah memasang perangkap untuk menangkap harimau liar yang meresahkan. Sampai dengan harimau tersebut tertangkap dan akan dilanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya. 6. Apabila terjadi konflik manusia dengan harimau, maka masyarakat wajib membela diri. Yang ketujuh, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak pergi ke kebun yang berdampak konflik harimau. Wilayah TNBBS selama proses penangkapan harimau dimulai tanggal 22 Februari sampai tanggal 7 Maret. Nah, dari poin ketiga ini gitu ya, mungkin niat dari mengenakan topi terbalik supaya pas lagi kerja di kebun, si harimau yang biasa menerkam dari belakang ini mengira bahwa bagian belakang kita adalah bagian wajah kita gitu Bay, karena bagian moncong topinya ada di belakang gitu ya. Jika misalnya ini kepala nih, dia pakai topi, set. Nah, ini terus wajah kita. Nah, dia kiranya tuh bagian moncong topi ini adalah wajah kita gitu Bay. Terus pas harimaunya muter gitu ya,
ke arah belakang topi kita tersebut, ternyata dia malah melihat wajah kita gitu. Akhirnya dia bingung, kok mukanya ada dua. Terus migran akhirnya nggak jadi menyantap kita gitu, bay. Dia malah pergi ke warung beli bodrek migra. Ya, oke, next, bay. Gue kadang nggak habis pikir ya sama makhluk kayak begini. Kesel karena ditilang polisi, pria di kota Bima berdoa di tengah jalan. Biar apa, bangsat? Nih kita setel dulu dah videonya. Mohon rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atas adanya operasi gabungan di sekitaran Masjid Terapung Mahami Kota Bima, karena tidak menerima pelanggaran yang dilakukan. Minta kepada Ya jadi Doski ditilang gara-gara nggak pakai helm. Terus gara-gara ditilang dia nggak terima dan berdoa kepada Allah supaya polisi diazab. Kocak. Kita tuh diajarkan untuk berdoa yang baik-baik kepada Tuhan kita gitu ya. Kalau kayak gini kan jatuhnya malah kayak nyumpahin gitu ya, bay, bukan doa. Dan ini makhluk baru ditilang aja tuh udah ngedoain supaya polisi diazab. Junjungan besar kita aja Nabi Muhammad SAW gitu ya, waktu mau berdakwah di Taif kalau nggak salah deh, dia kan dilemparin batu sampai badan dan wajahnya tuh luka-luka ya. Terus ditawarin sama malaikat Jibril buat membinasakan kaum tersebut, tapi Nabi Muhammad SAW ini menolak dan mendoakan supaya kaum tersebut tuh malah dapat hidayah gitu. Lalu siapa woi minta doa buat ngazab orang lain? Ini ada komenan dari M Haikal 19, pakai helmnya Pak Kiai. Iya, makanya helm, jangan sorban. Maksud gua ya makanya sesuai kondisi lah gitu. Lu pakai helm di jalan, pas udah nyampe lokasi ya lepas helm lu, terus lu pakai sorban ya nggak apa-apa. Gue nggak tahu sih ini sorban atau peci gitu ya. Ini ada lagi dari Magicom. Padahal dia sendiri yang kena azab dunia tapi tidak sadar. Nah, itu untung diperingatinnya masih sama Pak Polisi gitu ya. Coba kalau misalnya kecelakaan palanya bocor, udah lain cerita itu. Oke, last buy. Ini akhirnya Gus Samsudin ya, yang sempat ribut sama si pesulap merah, dia kena batunya sendiri gitu. Gara-gara bikin konten yang menyesatkan. Dimana di dalam kontennya tersebut ada seseorang yang berperan sebagai kiai dan berkata kita boleh bertukaran pasangan asalkan suka sama suka. Tolol. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita setel aja nih video yang memancing adrenalin. Cus. Aduh, nggak kepencet. Sorry. Boleh di sini. Ini full ya. Tonton dah, tonton. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Dari aturan kita juga gitu, bisa sama misalnya apa lain jenis juga bisa di sini gitu ya. Nah, kan? Bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Tolol ya. Suka sama suka. Gitu. Udah tua masih tolol. Udah tua masih goblok. Kayak suami istri pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada misalnya tukar pasangan pun boleh di sini, yang penting Suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang sama begitu. suaminya. ya gitu lah. Di agama Islam sendiri juga nggak ada anjir. Kok Bawa-bawa agama Kiai? lain. Kan belum menikah. Jadi Pasangan gimana ya? Tuker-tuker. kebebasan di sini gitu. Boleh tuker-tukeran. Boleh di sini. Oh, Pasangan tuker-tukeran. Kalau si ceweknya suka, Gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Boleh. Yang penting kita sama-sama suka. Tuker-tukeran pasangan. Pasangan intinya gitu. Makanya kalau tidak ada mau paksaan sama gitu. Ini kalau mau, silakan. ini sama ini. Itu. Ini tuker-tukeran. Ya boleh. Sekarang juga boleh kalau Udahlah, beberapa tahun ya. kesel gue, bay.
Ini kayaknya si orang yang berpura-pura menjadi kiai ini kecilnya kurang digesperin kali ya sama bapaknya. Makanya gedenya jadi begajulan gitu. Bukan gedenya sih, tuanya jadi begajulan. Walaupun gue tahu ini sih konten gitu ya. Tapi konten yang sesat. Ya, dan gara-gara hal tersebut akhirnya si Udin gitu ya diamankan oleh pihak kepolisian. Mampus lu Udin. Kayaknya sekarang pesulap merah lagi tertawa bahagia gitu ya, Bay. Dan gue kan akhirnya jadi kepo gitu ya. Gimana tanggapan pesulap merah tentang kasusnya si Udin. Karena kan pesulap merah ini terlalu vokal banget gitu ya sama kelakuannya si Udin ini. Dan di sini ternyata benar saja bahwa si pesulap merah ini tuh mengomentari kasus tersebut gitu ya. Ini kita setel videonya cuy. Menyerang orang. Aduh, ini ada lagunya lagi. Udah ada lagunya ya, Bay. Itu adalah Pokoknya dia. edukasi untuk masyarakat. Oh iya, setelah videonya viral gitu ya yang masalah ajaran sesat tadi, si Gus Samsudin ini tuh langsung klarifikasi gitu, Bay. Tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan. Tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan. Tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan. Ketawa puas ya si Marcel. Din, dibilangin dari dulu pas gua grebek disuruh jujur, ogah. Disuruh jujur malah memfitnah pesulap merah dengan tudingan-tudingan iri dengki lah. Tudingan gua seolah-olah memfitnah dia, Allahu Akbar. Dan sekarang udah ke pojok, baru dia mengakui. Itu Dan gue settingan. berharap Iya. untuk MUI Pusat, Kementerian Agama, Mabes Polri, semua harus bergerak agar tidak muncul lagi para pendusta berkedok agama yang mencemarkan nama baik Islam ataupun menggunakan kedok agama hanya untuk kepentingan mencari viewers atau ketenaran Setuju. ataupun mencari keuntungan pribadi. Ini udah kelewatan banget. Iya. Jadi gue harap ini harus diusut tuntas dan diberi efek jerak. Ini Pras Teguh sampai komen ketawa ngakak gitu ya, Bay. Mampu lo, Din. Kocak banget lagi si Udin. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gue kali ini. Rada singkat tapi emang belum ada berita yang cukup seru buat dibahas ya. Kecuali tadi tuh si Gus Samsudin. Ya mungkin kalau lo mau ngasih ide buat gue ngebahas sesuatu bisa langsung aja ya tulis di kolom komentar. Ya oke lah, Bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?